Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Faizatul Maghfirah. Yang kedua, Fla Victory Rizkian Widyastara. Dan yang ketiga, saya sendiri, Mufidatul Fatma. Dan yang keempat, Elma Rosita Dewi. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai sistem auditori, yang pertama, stimulus pendengaran, anatomi pendengaran, mekanisme proses pendengaran, dan kerusakan pada sistem auditori. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Fla Victory Rizkian. Suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar, baik dalam zat padat, cair, ataupun gas. Getaran benda akan menggetarkan partikel-partikel di udara sekitarnya. Lalu, getaran yang berlangsung terus-menerus akan menimbulkan gelombang suara yang akhirnya akan sampai di telinga kita. Suara atau bunyi adalah vibrasi molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Fungsi sistem auditori adalah untuk mempersepsikan bunyi. Manusia hanya bisa mendengarkan bunyi dengan vibrasi molekuler antara 20 sampai 20.000 Hz putaran per detik. Amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas vibrasi molekul di atas berkaitan erat dengan persepsi manusia tentang loudness atau keras lembut, pitch atau tinggi rendah, dan timbre atau warna nada simpel kompleks. Persepsi manusia terhadap bunyi yang keras dan lembut bergantung pada amplitudonya. Persepsi terhadap bunyi yang tinggi dan rendah bergantung pada frekuensinya, dan persepsi terhadap kualitas bunyi atau timbre simpel kompleks berkaitan dengan kompleksitas vibrasi. Manusia paling sensitif terhadap nada dengan frekuensi 1000 hingga 4000 Hz. Frekuensi ini digunakan oleh manusia sebagai percakapan sehari-hari. Laki-laki memiliki suara dengan nada yang cenderung rendah, dan perempuan memiliki suara yang cenderung bernada tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh anatomi pita suara. Selain nada, suara juga dibedakan berdasarkan intensitasnya. Manusia agar tetap sehat hanya diperbolehkan mendengar intensitas 85 desibel selama 8 jam. Semakin tinggi tingkat kebisingan, semakin singkat waktu yang diperbolehkan untuk mendengarkannya. Contoh ekstrimnya, kebisingan 100 desibel atau suara pesawat jet hanya diperbolehkan terpapar 15 menit saja. Itu sebabnya orang yang bekerja di sekitar pesawat yang menyala harus mengenakan pelindung telinga. Hal lainnya yang berkaitan dengan karakteristik suara adalah kualitas bunyi. Kualitas bunyi ditentukan oleh nada tambahan yang mengenai nada dasar. Setiap benda atau Materi yang selanjutnya, anatomi pendengaran, akan disampaikan oleh teman saya, Elma Rosita Dewi. Anatomi pendengaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Bagian pertama adalah anatomi telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terdapat di lateral pada membran timpani yang terdiri dari auricula, liang telinga, dan juga membran timpani. Apa sih auricula itu? Auricula atau yang biasa disebut dengan daun telinga adalah tulang rawan yang dilapisi kulit berbentuk pipih dan permukaannya tidak rata. Melekat pada tulang temporal melalui otot-otot dan ligamen yang berfungsi untuk meneruskan gelombang suara ke telinga tengah. Auricula juga dialiri oleh arteri auricularis posterior dan arteri temporalis superficialis. Aliran vena menuju ke gabungan vena temporalis superficialis, vena auricularis posterior, dan vena emissari mastoid. Bagian yang kedua dari anatomi telinga luar adalah liang telinga, yang merupakan tabung berbentuk S dimulai dari dasar konkav auricula sampai membran
timpani dengan panjang sekitar 2,5 cm dan diameter sekitar 0,5 cm. Liang telinga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars cartilage yang terletak di sepertiga lateral dan pars osseus yang berada di 2/3-nya. Pars cartilage berjalan ke arah posterior superior yang merupakan perluasan dari tulang rawan daun telinga. Pars osseus berjalan ke arah antero-inferior dan menyempit di bagian tengah membentuk isthmus. Nah, untuk bagian yang ketiga dari anatomi telinga luar adalah membran timpani atau biasa juga disebut dengan gendang telinga yang memiliki bentuk kerucut dengan pusatnya disebut umbo dan dasar yang tampak sebagai bentukan oval. Membran timpani dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars densa dan pars flaccida. Pars densa memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan squamosa, lapisan mucosa, dan lapisan fibrosa. Sedangkan pars flaccida hanya memiliki 2 lapisan saja, yaitu lapisan squamosa dan lapisan mucosa. Membran timpani berfungsi menangkap getaran suara dari luar telinga. Bagian yang kedua dari anatomi pendengaran adalah anatomi telinga tengah. Di dalam telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran yang susunannya saling berkaitan. Yang pertama adalah malleus, bersandar pada membran timpani. Yang kedua adalah incus. Ketiga tulang ossikel berfungsi untuk mengeraskan getaran yang diterima oleh gendang telinga, sehingga telinga dapat menerima getaran 20 kali lebih keras. Yang ketiga adalah stapes, menghubungkan incus dengan fenestra ovalis. Telinga tengah terdapat 2 otot, yaitu entensor timpani yang menyebabkan membran timpani tertarik ke arah dalam sehingga menjadi lebih tegang dan meningkatkan frekuensi resonansi sistem penghantar suara dan juga melemahkan suara dengan frekuensi rendah. Yang kedua adalah M-stapedius yang menyebabkan stapes kaku, memperlemah transmisi suara dan meningkatkan tulang-tulang pendengaran. Kedua otot ini berfungsi mempertahankan, memperkuat rantai osikula, dan meredam bunyi yang terlalu keras sehingga dapat mencegah rusaknya koklea. Bagian terakhir dari anatomi pendengaran adalah anatomi telinga dalam. Telinga dalam berfungsi menerima getaran bunyi dari telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang merupakan 2,5 lingkaran dan vestibuler yang terdiri dari 3 buah kanalis semisirkularis. Ujung koklea disebut dengan helikotrema yang menghubungkan skala timpani dengan skala vestibuli. Koklea terbagi atas 3 bagian, yaitu skala vestibuli yang terletak di bagian dorsal, skala media yang terletak di tengah, dan skala timpani yang terletak di bagian ventral. Skala vestibuli dan skala timpani berisi perilimfe, sedangkan skala media berisi endolimfe. Ion dan garam yang terdapat di antara keduanya juga berbeda. Antara skala 1 dan skala lainnya dipisahkan oleh suatu membran, yaitu yang pertama adalah membran vestibuli yang memisahkan skala vestibuli dan skala media. Yang kedua adalah membran tectoria yang memisahkan skala media dan skala timpani. Yang ketiga adalah membran basilaris yang memisahkan skala timpani dan skala vestibuli. Pada membran basilaris melekat sel rambut yang terdiri dari sel rambut dalam, sel rambut luar, dan kanalis Corti yang membentuk organ Corti. Untuk materi yang ketiga, mekanisme proses pendengaran akan disampaikan oleh teman saya, Faizatul Maghfirah. Mekanisme proses pendengaran. Dalam proses pendengaran, telinga luar bertugas untuk menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah akan meneruskan getaran tersebut ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam memiliki reseptor yang akan menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke otak untuk diproses dalam bentuk impuls. Getaran akan dikirim ke 3 tulang ossikel atau tulang-tulang kecil yang berada di telinga bagian tengah. Sistem auditori hanya terdapat sebuah jaringan jalur kompleks dan tidak ada jalur utama ke korteks. Karena terlalu kompleks, terdapat satu sistem subkortikal yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu lokalisasi dalam ruangan.
Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu kerusakan pada sistem auditori. Yang pertama, vertigo. Vertigo adalah bentuk kerusakan yang terjadi pada sistem auditori, tepatnya di area sistem vestibular. Vertigo ditandai dengan gejala sakit kepala, di mana penderita mengalami persepsi gerakan yang tidak semestinya. Gejala yang ditimbulkan vertigo diantaranya pusing, kehilangan keseimbangan, mual, dan muntah, mengeluarkan keringat berlebih, dan bahkan tidak jarang disertai dengan nigmatus atau gerakan mata yang tidak normal. Biasanya kondisi ini akan timbul dan bisa berlangsung selama beberapa menit, jam, ataupun hari. Vertigo terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vertigo periferal dan vertigo sentral. Yang kedua yaitu tuli. Secara klinis, tuli dibedakan menjadi dua, yaitu tuli konduktif atau tuli THT dan tuli perseptif atau tuli saraf. Tuli konduktif disebabkan oleh gangguan transmisi bunyi pada telinga luar atau tengah. Penyebabnya yaitu serumen atau kotoran telinga dan destruksi tulang telinga. Yang kedua, tuli perseptif disebabkan oleh kerusakan pada reseptor pendengaran atau jares saraf, disebabkan antara lain oleh tumor otak, gangguan vaskular pada medula. Tinnitus adalah bunyi atau dengungan pada telinga. Kondisi ini sebetulnya bukan penyakit, melainkan gejala dari penyakit tertentu. Tinnitus dapat timbul karena berbagai pemicu, di antaranya kotoran dalam telinga, infeksi dalam telinga, kerusakan rumah siput, dan usia yang sudah lanjut. Gejalanya yaitu insomnia, kelelahan, sakit kepala, sulit berkomunikasi, stres, mudah marah, hingga sulit berkonsentrasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.